Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Muhammad Isbula dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika SISIT. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan menjelaskan 3 soal dari 4 soal yang diberikan dari tugas programmer tersebut, yaitu saya berhasil mengerjakan button switch yang pertama, yang kedua ada kunci berangkas, dan yang terakhir ada kalkulator. Kita lanjut saja, yaitu saya ingin menjelaskan button switch. Sambil kita menunggu halaman Tinkercad ini selesai loading, saya ingin menjelaskan tentang flowchart dari program button switch tersebut. Di sini bisa kita lihat, kita memulai program, kita jalankan. Kita memulai program start, lalu kita memberikan nilai output di dalam void setup seperti selamat datang. Lalu di sini user diminta untuk memasukkan suatu inputan atau dikasih suatu pilihan untuk memilih button mana yang akan kita pilih. Namun karena di dalam flowchart ini kita tidak bisa menggunakan button, maka saya menggantinya tersebut dengan angka. Misal kita ingin memilih button 2, maka kita akan memasukkan nilai 2. Lalu program akan melakukan loopingan if, yaitu jika nilai yang dimasukkan 2, maka program akan jalan ke button 2 tersebut dan menghasilkan nilai output yaitu angka 2. Sama seperti button yang lainnya, button 1 jika kita memasukkan angka 1, dia akan mengeluarkan angka 1, 3 mengeluarkan tulisan angka 3, dan 4 mengeluarkan tulisan angka 4. Oke, itu tentang flowchartnya. Lalu di sini kita sambil menunggu Tinkercad-nya selesai loading. Oke. Kita sudah di halaman Tinkercad-nya. Di sini ada komponen yang telah saya gunakan, yaitu ada 1 buah Arduino Uno, lalu ada 1 buah potentiometer, ada 5 resistor, 4 button switch, serta 1 buah LCD sebagai monitor yang akan kita gunakan. Lalu di sini kita bisa melihat kode yang akan digunakan. Oke. Di sini juga saya telah memberikan komen dari masing-masing setiap line. Yang di line pertama yaitu include liquid crystal.h. Line kode ini digunakan untuk mengimport suatu library atau interpreter dalam menggunakan modul LCD-nya. Lalu di sini kita menginisialisasi integer button, yaitu di mana variabel yang digunakan untuk membaca inputan sebuah push button. Tapi kenapa di sini saya hanya menggunakan 1 buah variabel, padahal di dalam skema ini saya memiliki 4? Demi menghemat penggunaan memori, saya hanya menggunakan 1 variabel integer button, dan pembedaannya tersebut dilakukan di dalam void, di dalam program mainnya atau di dalam void loop. Nanti kita akan masuk ke dalam sini. Lalu di sini selanjutnya ada const integer. Const integer ini digunakan untuk menginisialisasi pin LCD yang dihubungkan ke dalam pin digital Arduino, seperti ada pin RS, enabler, D4, data 4, D5 sampai data 7. Lalu di sini kita memanggil fungsi atau memanggil library yang telah kita masukkan di dalam line pertama, yaitu liquid crystal. Lalu kita memberikan nama variabelnya itu LCD, yang dimana memiliki parameter yang berisikan pin yang kita gunakan atau pin yang akan digunakan LCD. Lalu selanjutnya ada void di dalamnya ada void setup, yaitu untuk menginisialisasi program pertama, yaitu ada serial begin 9600 baud rate. Lalu yang kedua ada pin mode button input sebagai inputan dari push buttonnya tersebut. Lalu ada LCD begin untuk memulai dari LCD-nya. Dan lalu di sini kita bisa melihat LCD set cursor 1.0 ini untuk mengatur peletakan dari tulisannya selamat datang ini, LCD print selamat datang, lalu diatur penempatnya menggunakan LCD set cursor. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pemrograman utama, yaitu di dalam void loop-nya. Di sini saya menggunakan if atau else if, yaitu suatu kondisional. Yang pertama kita menggunakan if jika buttonnya itu, pin button yang telah kita inisialisasi pertama sama dengan digital read, membaca nilai inputan di dalam pin digital, yaitu 12, yaitu suatu pinnya, suatu pin yang digunakan push button ini sebagai push button yang pertama. Jika push button yang pertama itu memiliki nilai high atau user memencetnya, maka
Pertama yang dijalankan adalah LCD clear, yaitu untuk menghapus pesan yang ada di dalam void setupnya ini. Selamat datang, kita hapus, lalu kita set kursor penempatan tulisan yang akan ditulis selanjutnya, lalu kita ngeprint angka 1. Lalu yang kedua adalah conditional else if button, hampir sama seperti yang sebelumnya. Button digital read membaca pin ke digital ke-11. Apabila pin digital 11-nya tersebut memiliki high atau inputan dari user, yaitu selanjutnya akan di clear tulisan yang ada sebelumnya, lalu kita set kursornya, penempatan posisinya, lalu kita print angka kedua. Selanjutnya sama button yang ketiga, yaitu digital read 10. Apabila high, dia akan menghapus tulisan yang ada sebelumnya, lalu kita set kursornya, kita print, dan seterusnya tempat. Oke, kita mulai simulasinya. Oke, bisa dilihat di sini ada selamat datang sebagai dari void setupnya tersebut. Lalu di sini ada button 1, button 2, button 3, button 4. Di sini kita akan mulai dengan mencet tombol button 1, akan keluar tulisan angka 1. Lalu di sini ada button yang kedua, jika kita pencet maka dia akan mengeluarkan tulisan angka kedua, dan letaknya tentu berubah karena dari penempatan tadi set kursor tadi. Lalu button ketiga mengeluarkan tulisan angka 3, dan yang terakhir ada button 4 mengeluarkan tulisan angka 4. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang button switch-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kunci berangkas. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sebuah program kunci berangkas. Yang kita lihat di sini adalah dua buah flowchart yang akan saya gunakan dalam bagaimana program tersebut jalan. Kita langsung saja jalankan programnya. Di sini kita memulai program, kita diminta untuk memasukkan get button. Sebenarnya di sini kita meminta button adalah ingin mengunci atau tidak. Jadi kalau misalkan kunci itu kita tidak ingin mengunci, ya udah berarti kita hanya lanjut saja ke dalam password, yaitu untuk melakukan pengecekan. Dan apabila kita ingin menguncinya kembali, berarti kita sama saja diminta untuk memasukkan passwordnya kembali. Oke, sekarang kita minta kita karena pertama kali menjalankan program, jadi kita tidak perlu membutuhkan tombol untuk menyalakan kuncinya kembali. Jadi kita masukkan saja low misalnya. Oke, maka dia akan masuk ke dalam kode program. Di sini password kita set, yaitu memiliki nilai angka 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya kita diminta untuk memasukkan passwordnya, yaitu diminta untuk input pin. Karena kita ingin mendapatkan suatu kondisi yang benar, maka saya masukkan passwordnya itu 1, 2, dan 3. Kita pencet tombol OK. Jika passwordnya itu benar sesuai yang diinputkan, maka dia akan jalan ke sini, password, maka akan menghasilkan password correct. Apabila kita memasukkan password yang salah, dia sama saja jalannya, hanya saja dia akan mengeluarkan password incorrect dan diminta untuk memasukkan password yang benar. Oke, setelah menjelaskan flowchartnya, saya ingin langsung ke komponen yang saya gunakan. Di sini ada satu buah keypad 4x4, lalu ada Arduino Uno R3, lalu dua papan breadboard yang akan saya gunakan karena mengatur kabel manajemennya agar lebih mudah. Lalu di sini ada dua buah LED pin serta dua buah resistor masing-masing untuk LED pin, serta satu button switch dan satu buah resistor. Serta juga ada potentiometer dan LCD yang akan digunakan untuk menampilkan password yang telah kita inputkan dan melihat apakah password itu benar atau tidak. Oke, setelah kita menjelaskan flowchartnya dan komponennya, kita langsung ke kode yang digunakan. Di sini kita mengimport interpreter untuk keypadnya, yaitu keypad.h, lalu liquidcrystal.h untuk LCD. Di sini kita menginisialisasi cons integer, yaitu kita menggunakan cons di dalam variabel global adalah agar nilai tersebut tidak berubah-ubah di dalam jalannya program, yaitu di sini kita lihat ada cons integer baris berjumlah 4 di sini untuk mengatur arraynya. Arraynya itu berjumlah 4 buah. Lalu di sini cons integer kolom jadi baris dikali kolom. Lalu ada integer LED 1 untuk lampu LED-nya, yaitu LED 1 kita menggunakan LED hijau, lalu LED 2 berwarna merah. Oke,
LED 1 itu ada di pin 12, LED 2-nya ada di pin 10, dan untuk push buttonnya ada di nomor 11. Di sini untuk adalah menginisialisasi pin yang digunakan untuk LCD-nya. Hampir sebagian besar bahkan hampir semuanya sama dengan pemrograman sebelumnya. Selanjutnya ada chart keys, yaitu kita membuat sebuah array 2 dimensi yang dimana digunakan untuk mapping dari keypadnya ini. Jadi masing-masing ada baris kali kolom, baris ke baris ke bawah, kolom ke kanan. Lalu di sini byte pin baris yang berisikan array baris itu kita menginisialisasi pin digitalnya yang dihubungkan, yaitu pin digital 9 untuk baris sampai pin digital 6. Lalu untuk kolomnya sendiri juga sama, dari pin digital 5 sampai pin digital kedua. Lalu di sini kita memanggil fungsi keypad dengan diberikan variabel keypad, hampir sama seperti kita menginisialisasi fungsi LCD, yaitu kita menggunakan keypad, memanggil interpreter nama library-nya, lalu kita berikan nama variabel kita. Karena bahasa Arduino menggunakan basic dari C++, maka sensitive case, jadi saya di sini menggunakan lowercase dan uppercase sebagai pembedanya. Lalu keypad kita masukkan sebuah variabel making map dengan diisikan keys, yaitu berisikan mapping dari keypadnya tersebut. Lalu kita masukkan pin baris dan pin kolom sebagai pin digital yang akan digunakan, serta baris dan kolom yang telah kita gunakan di sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada const string password 1, yaitu password yang kita gunakan di dalam Arduino ini. Apabila benar, maka password tersebut dapat membuka pintu. Jika salah, maka kan sebaliknya itu akan tidak membuka pintu. Dan alasannya sama, kenapa kita menggunakan const, karena diharapkan variabel global ini tidak berubah di dalam jalannya pemrograman. Lalu kita di sini menggunakan string input password sebagai variabel yang kita gunakan untuk menerima inputan user dalam memasukkan passwordnya. Oke, itu variabel global yang telah kita gunakan. Selanjutnya ada setup, yaitu kita di sini menggunakan serial begin 9600. Pin mode LED 1, LED 2 low, kita memulainya sebagai dari pin low. Push button juga low, kita mulai. Lalu di sini ada LCD begin, memulai inisialisasi. Lalu kita mengeprint tulisan input pin, yaitu tulisan pertama kali untuk menyambut user ketika melakukan booting ke dalam sistem Arduino ini. Selanjutnya kita memasuki pemrograman utama, yaitu main. Bisa kita lihat di sini bahwa yang pertama untuk kita gunakan adalah membuat variabel char key, yaitu yang berisikan keypad fungsi yang tadi di atas. Fungsi ini kita panggil kembali ke sini untuk digunakan sebagai get key, yaitu menerima nilai inputan dari keypadnya tersebut, yaitu fungsi get key. Lalu jika key, yaitu di sini saya gunakan key agar nilai ininya agar kita memasuki pemrograman di dalam if, maka saya harus mencari suatu kondisional yang true. Maka saya menggunakan char key. Jadi apabila key ini memiliki nilai, maka benar. Lalu langsung masuk ke sini, yaitu LCD print key, yaitu akan mengeprint nilai yang diinputkan user. Jadi jika kita memasukkan angka 1, dia akan mengeluarkan angka 1. Selanjutnya di sini kita ada if di dalam nested looping, yaitu ada if kembali. Jika user memasukkan nilai tombol bintang, yaitu digunakan saya di sini skenario sebagai untuk menghapus karakter yang diinputkan. Jadi apabila user memasukkan angka bintang, maka input password akan diulang kembali menjadi 0, yaitu kita kasih tanda petik 2 dan kosong di tengahnya, itu mengartikan kosong. Lalu kita clear di LCD-nya, lalu hanya menampilkan input pin kembali. Di sini lampu saya set low kembali apabila lampu telah nyala, untuk menghindari error juga. Lalu selanjutnya if yang ini kita gunakan jika user tidak memasukkan bintang tetapi memasukkan angka karakter pagar. Di sini pagar saya gunakan untuk pengganti tombol enter. Jadi jika user mencet tombol pagar, maka apakah lakukan next looping lagi, apakah input password ini sama dengan password 1, yaitu yang dimana nilai input password kita apakah sama dengan password 1 ini, yaitu 123. Jika misalkan itu benar,
maka LED 1 yang berwarna hijau akan menyala. Kita menghapus LCD clear-nya, yaitu yang input pin serta pin yang telah kita masukkan. Kita ganti dengan tulisan baru password serta set kursor untuk tulisan korek, jadi password correct. Dan selanjutnya else, apabila salah maka dia akan menyalakan lampu kedua, yaitu lampu merah, menghapus pesan sebelumnya dan menuliskan password incorrect. Dan di sini kita menggunakan untuk append key-nya, append yaitu untuk menyisipkan karakter yang baru. Jadi misalkan user masukkan angka pertama, dia akan masuk langsung ke dalam pemrograman if-nya. If-nya itu misalnya kita masukkan 1, maka dia akan masukkan 1, dia masih belum jalan, masih jalan terus ke bawah karena user belum memencet tombol pagar, yaitu untuk memasuki loopingan yang terbarunya, loopingan yang lebih dalamnya lagi. Lalu key yang tadi kita masukkan akan disimpan ke dalam input password, codingan akan kembali lagi ke atas, dan user memasukkan angka kembali sampai user memencet tombol pagar. Lalu di sini ada pemrograman terakhir, yaitu jika digital read push button itu high, yaitu maka input password akan kembali kita kosongkan, semua lampu kita akan matikan kembali, LCD kita hapus kembali tulisannya, lalu akan kembali ke dalam kondisi pertama, yaitu input pin. Oke, lanjut saja saya mulai. Oke, di sini kita bisa lihat LCD menampilkan tulisan input pin. Pertama saya akan gunakan kondisi yang salah dulu. Saya akan memasukkan password yang salah, yang dimana password benarnya itu 1, 2, 3, maka saya akan memasukkan sebaliknya itu 3, 2, 3. Oke, lalu saya akan pencet tombol pagar. Password salah, password incorrect. Oke, bisa kita lihat lampu merah di sini menyala. Lalu untuk mereset kondisinya saya akan memencet push button, yaitu ingin mengunci kembali. Saya ditanyakan untuk memasukkan input pin kembali. Saya ingin memasukkan angka 1, 2, dan 3 itu sebagai password yang benar. Apabila di pertengahan jalan saya melakukan kesalahan, saya bisa menghapus password yang telah saya masukkan ke dalam Arduino-nya. Saya hapus. Oke. Lalu saya masukkan yang benarnya 1, 2, dan 3. Oke. Saya pencet enter, password benar, correct. Oke. Setelah ini benar, maka saya ingin memastikan pintunya itu terkunci kembali. Saya memencet push buttonnya, maka input pin kembali akan muncul dan ditanyakan password selanjutnya. Oke, untuk penjelasan berangkas cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalkulator. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pemrograman di kalkulator Arduino-nya. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada flowchart-nya dari pemrograman kalkulator tersebut. Baik, akan saya mulai saja. Pertama, kita akan diminta untuk memasukkan angka pertama, yaitu misalkan saya masukkan angka 10. Lalu kita masukkan angka, diminta untuk memasukkan operator seperti tambah, kurang, bagi, kali. Di sini agar mempermudah saya masukkan kurang. Oke. Lalu angka kedua sebagai angka pengurang saya masukkan 5. Karena di sini ada conditional if, yaitu untuk memilih mana operator yang benar, maka akan menghasilkan nilai 5. Seperti ini. Jadi 10 dikurang 5 akan masuk ke dalam sini, yaitu angka pertama dikurang angka kedua, yaitu akan menghasilkan nilai kelima. Oke, yang di bawah sini ada operator C. Maksudnya apa? Sebenarnya saya menggunakan ini sebagai C di sini adalah untuk menghapus tulisan, yaitu untuk mendelete. Tapi karena tidak terlalu digunakan, jadi saya meletakkannya di akhir. Jadi apabila user tersebut memasukkan angka C, memasukkan angka C atau ingin menghapus, maka dia akan mengubah nilai totalnya tersebut menjadi 0, lalu akan mengeluarkan angka 0 sebagai hasilnya. Oke. Setelah flowchart-nya, kita akan masuk ke komponen yang ada di Tinkercad-nya. Ada yang kita gunakan, ada kalkulator, lalu ada Arduino Uno, ada potentiometer, ada resistor, 1 buah breadboard, serta terakhir LCD sebagai monitor untuk menampilkan hasilnya. Oke, kita masuk ke dalam pemrogramannya.
Di sini kita menggunakan dua library, yaitu library dari keypad sebagai untuk keypadnya, lalu ada liquid crystal sebagai modul untuk LCD-nya. Di sini kita pertama kali menginisialisasi untuk LCD-nya, yaitu pin-nya. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, fungsinya sama. Lalu di sini dari line 7 sampai line ke-9 ada long first, yaitu sebagai sebagai variabel yang akan menerima nilai inputan pertama, yaitu kita set menjadi 0. Lalu second sebagai angka kedua, dan yang terakhir yaitu double total. Kenapa saya menggunakan double sebagai total? Karena hasil dari kalkulator seperti pembagian 5/2 itu akan menghasilkan angka koma, maka itulah kenapa saya menggunakan tipe data double sebagai tipe datanya dari variabel total ini. Lalu di sini ada char keypads yang nanti akan menerima nilai inputan. Lalu di sini ada byte baris dan kolom untuk sebagai arraynya dari mapping keypadnya tersebut. Di sini sama pin digital 14, 15, 16, 17. Oh ya, kenapa saya di sini menggunakan pin 14, 15, 16, 17 padahal pin digital itu hanya sampai 13? Di dalam Arduino sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan pin analog sebagai nilai inputan digital, hanya saja kita merubah pinnya tersebut sebagai angka lanjutan dari angka 13 ini, dari angka 13, maka 0 kita mulai dari 14, lalu selanjutnya 15, dan selanjutnya sampai angka terakhir di A5 yaitu 19. Oke. Sama ini untuk kolom. Lalu di sini untuk mappingnya kita memanggil fungsi keypad, kita beri variabel keypad dengan lowercase. Ke kanannya kita memanggil fungsi dari keypadnya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam void setupnya. Di sini kita serial begin seperti biasa, memulai jalannya Arduino. Lalu kita LCD begin untuk menyalakan atau membooting LCD-nya. Lalu kita akan menampilkan pesan yang menampilkan nilai print yang akan keluar pertama kali, itu kita akan membaca masukan angka. Lalu kita masuk ke dalam pemrograman mainnya atau void loop-nya. Di sini seperti biasa kita menggunakan keypads, ya, yang dimana keypads ini akan menerima atau memegang nilai dari fungsi keypad.getKey, fungsi getKey ini. Lalu di sini saya menggunakan logic pemrograman switch case. Jadi dengan switch keypads, jadi di sini saya menggunakan case pertama, yaitu apabila 0 sampai ini operator variatif, ya. Jadi saya nggak usah menuliskan atau seperti ini sampai 9 angka karena terlalu banyak, jadi saya menggunakan operator ini untuk menghemat. Lalu saya memasukkan LCD clear agar tulisan yang masukkan angka di dalam void setup tersebut terhapus, akan lalu digantikan dengan angka pertama. Di sini kita akan menerima nilainya, nilai first. Nilai first adalah angka yang kita masukkan pertama, lalu kita mengeprint angka tersebut. Lalu break untuk keluar dari case tersebut, lalu masuk ke dalam case kedua, yaitu case kedua ini sebenarnya hanya untuk memilih sebagai operannya. Jadi seperti case plus untuk apabila user ingin menambahkan, lalu case min untuk berkurang, kali, dan yang terakhir bagi. Untuk tambah kurang kali baginya, karena di dalam keypad ini tidak ada tanda tersebut, maka saya mengganti tombol A, B, C, D tersebut sebagai A sebagai plus, B sebagai min, dan seterusnya. Oke, selanjutnya andai kata kita ingin mengambil case plus, yaitu penambahan, yaitu pertama first kita menggunakan operator tersebut apabila total tidak sama dengan 0. Jika benar maka akan menjadi total, jika salah akan menjadi nilai first. Oke, lalu di sini kita akan set kursor untuk menempatkan tanda plusnya nanti. Jadi saya berencana angka pertama dan angka kedua akan diletakkan di sebelah kiri dan operatornya ada di sebelah kanan. Lalu second yaitu sebuah variabel yang dimana berisikan yaitu fungsi second number. Second number bisa kita lihat di bawah sini, yaitu long second number, while maksudnya satu di sini true agar saya bisa masuk ke dalam pemrogramannya. Jadi jika true atau jika benar maka masuk. Kita akan diminta memasukkan get key lagi sebagai angka kedua. Lalu jika keypadnya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan keypadnya itu lebih kecil atau sama dengan 9, maka
keypad tersebut akan menerima nilai second, yang dimana nanti kita akan ngeprint nilai second tersebut ada di baris kedua LCD-nya. Lalu kita break dari pemrograman ini, lalu kita return nilai second-nya tersebut kembali ke atas. Lalu kita lanjut kembali di plus tadi. Total adalah angka first yang kita masukkan tadi di sini, lalu dan angka second yang ada di bawah. Lalu kita clear dari angka yang kita inputkan tadi diganti menjadi total. Jadi yang misalkan kita tadi 10 ditambah 5, angka tersebut akan hilang digantikan menjadi angka total. Lalu kita akan keluar hasilnya, kita break, lalu kita keluar dalam pemrograman dan itu hasil akhirnya. Kita lanjut dalam simulasi saja. Oke. Bisa kita lihat sini, kita diminta untuk memasukkan angka yang pertama. Kita ambil gampang, misalnya 12, kita tambah. Ini yang saya maksud tadi, angka yang pertama ada di sebelah kiri, lalu operator ada di sebelah kanan. Kita tambah 10. Kita gunakan pagar ini sebagai sama dengan 10 ditambah 12 sama dengan 22. Sekian dari saya dari penjelasan tentang ketiga project yang berhasil saya kerjakan, yaitu yang pertama ada push button, yang kedua ada kunci berangkas, dan yang terakhir ada kalkulator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.